Entah apa yang dipikiran si Tarsum. Karena pada saat itu, tiba-tiba Tarsum langsung mengambil sebuah balok kayu, lalu dipukul kepala belakang dan kepala depan si Yanti. Tarsum ini langsung mengambil sebuah bilah pisau di rumahnya, lalu kembali lagi untuk memutilasi si Yanti. Halo sedulur-sedulurku, gimana kabarnya kalian semua? Sehat toh? Sehat? Ya wes, aku mau takok kita. Hahaha. Nah, jadi gini lur, kembali lagi bersama gue ya. Belum lama ini kita kembali dikembarkan lagi dengan kejadian-kejadian yang mengerikan. Kejadian itu adalah kejadian kasus kriminal yang ada di Indonesia belum lama ini. Ngopo sih cowok, akeh banget kejadian-kejadian ini, bajila. Nah, kasusnya ini itu terjadi di daerah Ciamis, di mana ada seseorang yang dengan sangat teganya memutilasi istrinya sendiri. Nah, kalian tahu lur, orang ini memutilasi istrinya itu di depan rumah tetangganya, cok. Bayangin, di depan rumah tetangganya, anjing nggak tuh? Katanya juga ya, setelah dimutilasi, dagingnya itu ditenteng, cok, dibawa jalan-jalan dan ditawarkan kepada warga sekitar. Tuh pak, ini dagingnya mau nggak? Cok, orang ini tuh nenteng kayak bak gorengan aja, cok. Ngeri nggak tuh? Orang itu juga membawa daging hasil mutilasi istrinya itu dibawa ke pos ronda yang ada di sana. Ya tujuannya sih dibagikan itulah, dibagi ke warganya dan dijual. Ya, warga yang pas lihat itu sontak kaget, cok. Bajila apa iki, cok? Matang nih. Oke lur, siapkan mental kalian, karena bersama Mas Opet kita kupas semuanya. Oke, let's go. Masalahnya mau pesok di unjalan. Astagfirullahaladzim. Peristiwa yang terjadi di Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Jumat tanggal 3 bulan 5 2024, di mana kejadian ini dilakukan di pagi-pagi buta. Ya nggak buta sih, sekitar jam 7-an, cok. Kasus ini sempat viral di berbagai media sosial kayak TikTok, YouTube, Instagram. Bahkan banyak sekali berita-berita yang mengabarkan akan kejadian itu. Peristiwa yang memakan korban istri pelaku, kini kabarnya pelaku sedang ditahan di Polres. Tepatnya di Polres Ciamis, dan saat ini polisi sedang melakukan investigasi untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi pada orang ini. Karena ya lur, pada saat ditangkap, orang ini tuh tidak menunjukkan sama sekali rasa penyesalan. Kayak seolah-olah dia tuh nggak ngelakuin apa-apa, cok. Oke, karena dari tadi gua ngoceh banyak banget ya, ngasih tahu siapa namanya dan bagaimana kejadiannya, gua akan ceritakan sekarang. Oke? Pelaku dari kejadian ini bernama Tarsum yang sedang berumur 50 tahun dan korbannya yaitu Yanti yang sedang berumur 44 tahun. Awal kejadiannya ya lur, berdasarkan keterangan beberapa saksi, kejadian ini diawali dengan Yanti dan Tarsum hendak berangkat ke pengajian. Namun saat di jalan, ketika dia berangkat ke pengajian, mereka nampak sekali bercekcok antara Tarsum dan Yanti. Karena sebelumnya sih memang Tarsum dan Yanti ini sering sekali cekcok di rumahnya. Entah apa yang dipikiran si Tarsum. Karena pada saat itu, tiba-tiba Tarsum langsung mengambil sebuah balok kayu, lalu dipukul kepala belakang dan kepala depan si Yanti. Tapi pada saat itu sih nggak tahu kalau si Yanti ini beneran udah meninggal atau belum. Karena nggak berselang lama, Tarsum ini langsung mengambil sebuah bilah pisau di rumahnya, lalu kembali lagi untuk memutilasi si Yanti. Gila cocok bisa-bisanya gitu loh.
tubuh istrinya tadi dipotong menjadi 4 bagian di depan rumah tetangganya. Lalu habis itu kumpulan-kumpulan yang telah dipotong tadi dikumpulkan jadi satu dan ditaruh di baskom, lalu dibungkus dengan plastik. Setelah itu barulah dia menenteng daging itu dan berjalan menuju penduduk desa. Dan dari situlah ia menawarkan daging yang ia tenteng itu kepada warga sekitar. Cocok ya, kok tegel banget loh. Ini jelas ya. Wong iki kaya sek nang film-film apa sih jenenge? Sing tegel mateni lho. Anu, psikopat. Oh, Tarsum ancene psikopat itu cocok bajila. Salah satu warga yang sempat ditawari itu adalah ketua RT di mana Tarsum tinggal. Ketua RT ini bernama Yoyo Tarya atau bisa dipanggil Pak Yoyo. Awalnya Pak Yoyo ini nggak curiga sama si Pak Tarsum karena ya belum membuka tadi. Tapi setelah dibuka, Pak Yoyo ini langsung kaget karena saat itu ia melihat daging-daging yang masih sayat-sayat itu. Daging istrinya tadi, Cuk. Coba kalian bayangkan, apa nggak kaget, Cuk? Kalau gua jadi Pak Yoyo langsung, Cuk, tak. Itulah. Dari situ Pak Yoyo ini menjadi takut. Nggak cuman Pak Yoyo, Cok, warga-warga yang di sekitar juga takut untuk menolong Pak Tarsum. Karena saat itu Pak Tarsum lagi memegang sebuah pisau tadi yang ia gunakan untuk memutih istrinya. Akhirnya Pak Yoyo ini langsung ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Ya, kasus ini sangat viral sekali, Cok. Mulai dari video pas dia nawarin Pak Yoyo, kemudian dia membuka yang pas di pos ronda itu. Ya pokoknya banyak banget lah, Cok. Bisa kalian cari sendiri lah. Gua aja sampai enek, Cok, liatnya nggak. Ya apa ya, mosok kayak gitu. Di video aneh-anehnya juga netizen-netizen. Guys, setelah kejadian itu, sebelum penangkapan, Pak Tarsum ini berniat untuk bunuh diri. Tapi karena dengan bantuan warga, polisi, tentara yang saat itu membantu, akhirnya Pak Tarsum tidak jadi bunuh diri. Aksinya itu digagalkan oleh mereka. Pelaku saat itu juga sempat melawan karena ya dia nggak mau ditangkap. Lawanlah dengan sebuah pisau tadi. Tapi ya dengan kekuatan ekstra dan dengan strategi yang pas, akhirnya Pak Tarsum ini berhasil ditangkap, lalu dibawa ke dalam mobil Pak polisi. Padahal ya, Cok, ya, pas waktu ditangkap dan dibawa ke mobil polisi, kan itu tangannya itu sudah dalam keadaan diikat. Tapi ya bisa-bisanya dia tetap ngolet-ngolet gitu, Cok. Ya intinya ngelawan lah. Tarsum ini coba memberontak, tapi nggak berhasil ya. Coba cuma satu tapi diamanin 10 orang ya. Ya udahlah, dimasukin tuh ke dalam mobil polisi. Akhirnya Tarsum ini ditahan dan penjaranya itu disendirikan, dikhususkan, tidak dicampurkan dengan narapidana yang lain ya, karena takutnya tuh Tarsum itu akan melakukan hal-hal aneh. Lur, seperti yang gua katakan di awal video tadi, polisi ini kan sedang melakukan investigasi terhadap si Tarsum. Karena apa? Karena saat itu terjadi keanehan setelah penangkapan si Tarsum ini. Tarsum ini menunjukkan sikap yang tak wajar dan emosinya ini masih belum stabil. Bahkan kadang-kadang pelaku ini mengucap istighfar, kadang juga dia berteriak. Aneh gak, Cok? Karena itu, menurut Kasatreskrim Polres Ciamis, Joko Prihatin menyebut bahwa Tarsum ini belum bisa dimintai keterangan. Bahkan saat itu Tarsum itu sempat memanggil-manggil nama istrinya. Kayaknya sih ini Tarsum udah depresi berat, Cok. Ya ngapain manggil-manggil nama istrinya, Cok? Padahal dia sendiri yang membunuhnya, kan? Menurut Pak Joko Prihatin tadi, katanya Tarsum ini akan menjalani pemeriksaan kejiwaan pada tanggal 6 bulan 5 di RSUD Ciamis atau Banjar. Pemeriksaannya ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi kejiwaan dari Tarsum ini. Sehingga setelah nanti diketahui, polisi tadi itu bisa memutuskan apakah Tarsum ini layak untuk diberikan sanksi atau ditahan aja di rumah sakit jiwa.
Setelah menjalani pemeriksaan kejiwaan di RSUAD Ciamis, akhirnya Tarsum ini dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Hal tersebut disampaikan oleh Kasatreskrim Polres Ciamis, Bapak Joko Prihatin, bahwa pelaku tuh harus menjalani observasi selama 14 hari lamanya. Apabila hasilnya nanti normal seperti yang gua katakan, Tarsum ini akan terancam hukuman mati karena melanggar pasal 338 dan 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun lamanya. Alasan mengapa Tarsum melakukan aksi tersebut, katanya Tarsum ini mengalami masalah ekonomi. Karena sebelumnya Tarsum ini dikenal sebagai orang yang baik di penduduknya, di desanya lah. Hal ini pun diungkapkan oleh Pak RT tadi yang bernama Yoyo Tarya. Katanya sosok Tarsum ini adalah orang yang baik, solider, berani berkorban, dan tidak mau merugikan orang lain. Katanya sih lebih baik merugikan diri sendiri daripada merugikan orang lain, Cok. Makanya Pak RT, warga, itu nggak menyangka kalau Pak Tarsum ini bakal melakukan aksi keji tersebut. Nah, sebelumnya Tarsum ini memiliki latar belakang sebagai pengusaha kambing dan sapi. Tapi mungkin karena usahanya mungkin lagi turun, akhirnya Tarsum ini mencoba untuk menghutang di bank sebanyak 100 juta. Tapi ya karena kesulitan untuk membayar cicilannya, Pak Tarsum ini sering banget ditagih sama pihak bank, sering banget didatangi oleh rentenir kalau nggak salah. Dari situ Pak Tarsum menjadi pusing, Cok. Capek dia ditagih terus tiap hari. Stres lah Pak Tarsum. Dan dari sinilah Pak Tarsum ini sering banget cekcok sama istrinya. Dan akhirnya dia melampiaskan kekesalannya itu kepada istrinya. Motif lain dari beberapa keterangan yang pernah gua baca, itu katanya Tarsum ini sempat mendengar bisikan dari setan. Setannya itu membisikkan kalau Tarsum harus membunuh istrinya. Sumpah, Cok, kalau yang kedua ini nggak habis pikir sih kalau emang beneran dapat bisikan dari setan. Ya, kalau secara logika aja nggak mungkin. Ngapain harus diturutin, Cok? Kalau menurut kalian gimana? Percaya nggak dengan motif yang kedua ini? Tapi ya guys, setelah gua baca-baca dari beberapa sumber informasi yang gua dapatkan di media sosial atau di Google, nggak tahu sih bener apa nggak. Katanya utang yang tadi itu yang 100 juta itu katanya anaknya yang utang, Cok. Itu gara-garanya anaknya itu bermain judi online. Cok, buat kalian-kalian yang masih mainan judi online, ini tuh baru salah satu kejadiannya, akibatnya tuh kayak gini. Nggak tahu di luar sana tuh gimana akibatnya. Ya yang masih main, sudahlah yuk berhenti aja main judi online. Secara detail, anak Tarsum yang masih duduk di kelas 2 SMK itu memiliki utang sebanyak 150 juta. Dari situ, si Tarsum ini jengkel sama anaknya. Ngapain kok bisa-bisanya utang 150 juta? Dan dari situ, si Tarsum ini sering banget marahin si anaknya. Tapi, karena sang ibu melihat aksinya itu, si ibunya ini bukannya malah ikut bantuin marahin atau nyampein ke anaknya untuk berhenti. Si ibunya ini malah membela anaknya, Cok. Gimana nggak mangkel coba kalian? Tapi ya nggak tahu sih ini bener apa enggak. Mungkin buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau emang beneran sih nggak habis pikir sih gua, Cok. Bisa-bisanya loh. Padahal itu merugikan, malah dibela. Bukannya gua membenarkan tindakan si Tarsum, tapi ya kalau ibunya kayak gitu sih emang salah, Cok. Tapi Tarsumnya juga salah. Ngapain harus kayak gitu, Cok? Sampai mutilasi apa nggak kejam, sama aja. Ya mungkin kita bisa tunggulah gimana keterangan polisi nantinya tuh, alasannya tuh apa, biar jelas gitu, nggak simpang siur. Jadi begitu guys, kisah lengkap dari seorang suami yang dengan tega membunuh istrinya lalu memutilasi. Oke, buat para sedulurku, terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai habis.
Gua doakan kalian sehat dan mendapatkan rezeki yang banyak. Buat kalian yang mau request apa bisa tulis di kolom komentar. Dan gue Mas Opet mengingatkan jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, di komen dan di share ke teman-teman kalian. Gua Mas Opet pamit undur diri. See you and goodbye.